Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Marlina SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Sidendeng Rapang. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pelajaran yang saya lakukan hanya sekadar mentransfer materi pelajaran. Saya menganggap ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja, misalnya saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau yang dikatakan teacher center. Sebelumnya, saya tidak terlalu memperdulikan apakah murid benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya lebih ke ketercapaian materi. Mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat tiap semesternya, saya pun hanya meminta murid menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dipahami sepenuhnya. Maka dari itu, saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, melainkan afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran dengan memberikan kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Guru harusnya sebagai fasilitator pembelajaran. Guru pun harus berikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, guru harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Guru harus menghargai setiap karakter murid dengan memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Berikutnya saya akan menerapkan pembelajaran abad ke-21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif dengan berpegang teguh dengan konsep memerdekakan anak. Pembelajaran yang tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Selanjutnya, guru harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu Guru Pejuang Pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak.